Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat datang di video kami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami, Dr. Muda FK UNER, ingin berbagi sesuatu. Saya, Aulia, sebagai moderator, akan ditemani oleh teman saya Naning dan juga Andy, ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk bersama-sama meningkatkan daya tahan tubuh. Tujuannya agar tidak terkena penyakit akibat virus corona. Seperti yang kita ketahui, pengobatan penyakit ini belum ditemukan secara tepat. Begitu pula dengan vaksinnya, juga belum ditemukan. Namun, saat ini, kan kita tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, ke pasar, dan lain sebagainya. Sehingga, untuk melangsungkan kehidupan di tengah penularan virus corona yang masih tinggi ini, daya tahan tubuh kita juga harus ditingkatkan guna menangkal serangan virus corona, juga agar tubuh tetap sehat dan bugar. Bagaimana sih cara meningkatkan daya tahan tubuh? Yuk kita simak ajakan teman-teman berikut yuk. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih daya tahan tubuh itu? Nah, mari kita tanyakan. DMND, apa sih sebenarnya daya tahan tubuh itu? Daya tahan tubuh adalah kemampuan tubuh kita untuk menangkal semua jenis kuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Bila daya tahan tubuh baik, tubuh akan sehat. Dan sebaliknya, bila daya tahan tubuh kita menurun, maka kuman akan mudah masuk, sehingga tubuh akan mudah terkena penyakit. Lalu, mengapa daya tahan tubuh itu penting bagi kita? Daya tahan tubuh kita ibarat bala tentara yang membela tanah air dari serangan musuh. Oleh karena itu, bala tentara ini harus diperkuat melalui latihan bela negara, sehingga negaranya bisa aman. Demikian pula daya tahan tubuh kita harus dijaga ketahanannya dan ditingkatkan, sehingga mampu melawan penyakit, dan tubuh kita akan tetap sehat. Ada tips nggak nih dari teman-teman gimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh kita? Pastinya ada. Nah, sebagai bala tentara yang membela negara, tentara ini harus memiliki tubuh yang kuat dan terlatih. Demikian pula dengan daya tahan tubuh kita. Kita dapat meningkatkan atau memperkuat daya tahan tubuh melalui asupan makanan yang cukup dan seimbang. Asupan makanan yang cukup dan seimbang ini akan membentuk keadaan gizi yang baik pula, dan keadaan gizi yang baik akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Teman-teman mungkin bisa jelaskan nih, apa aja sih yang sepatutnya kita ketahui dari makanan-makanan yang cukup dan seimbang itu? Bapak, Ibu, dan teman-teman semua harus tahu nih bahwa apa yang kita makan dan minum dapat mempengaruhi kemampuan tubuh kita untuk mencegah, melawan, dan sembuh dari penyakit. Kita harus makan yang cukup dan seimbang seperti pada gambar ini. Nah, jika kita lihat gambar ini, terdapat gambaran tumpeng yang berisi aneka ragam makanan. Maksud dari gambar ini adalah kita diharuskan makan makanan yang bermacam-macam. Mengapa? Karena tidak ada satupun makanan yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi, bila kita makan makanan yang beraneka ragam, maka tubuh kita cukup akan zat gizi yang diperlukan dan tubuh menjadi sehat. Kita perlu juga memperhatikan jumlah makanan yang kita makan. Makanan pokok tentu saja lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya diikuti makanan sayur, buah, lauk, dan yang paling sedikit dimakan adalah gula, minyak, dan garam. Nah, kalau kita makan menggunakan piring, maka isi piring makananku sebaiknya terdiri dari yang pertama, makanan pokok yang merupakan sumber gizi tenaga sehingga kita dapat bergerak. Dapat berupa nasi, jagung, kentang, umbi-umbian. Dikonsumsi 3-4 kali sehari, terutama saat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanan pokok ini ada di lapisan paling bawah atau pertama dari gambar tumpeng gizi seimbang. Pada piring makananku, makanan pokok dimakan sebanyak 2/3 dari setengah piring. Yang kedua, ada buah dan sayur-sayuran yang merupakan sumber zat gizi, vitamin, mineral, dan serat. Fungsinya adalah sebagai pengatur seluruh fungsi tubuh seperti pak polisi yang mengatur ketertiban lalu lintas. Bila kita cukup makan buah dan sayur, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, tipsnya buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa memilih buah yang berwarna-warni
baik warna kuning, merah, ataupun ungu, seperti pepaya, jeruk, mangga, dan manggis. Begitu pula dengan sayuran, bisa sayuran hijau atau sayuran berwarna lainnya, seperti bayam merah, bawang ungu, terong ungu, serta tomat. Karena banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin A dan C, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat membantu dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sayur-sayuran dan buah dapat dikonsumsi bersama dengan makanan pokok, 3-4 porsi per hari. Buah-buahan juga bisa kita konsumsi di antara jadwal makan pagi dan makan siang, dan di antara makan siang dan makan malam. Buah dan sayur-sayuran ini terdapat pada lapisan kedua tumpeng gizi seimbang. Pada piring makananku, sayuran dimakan sebanyak 2/3 dari setengah piring, sedangkan buah dimakan sebanyak 1/3 dari setengah piring. Selanjutnya adalah lapisan ketiga dari tumpeng gizi seimbang, yaitu lauk pauk yang merupakan sumber protein. Fungsinya adalah sebagai zat gizi pembangun tubuh. Bila makan dalam jumlah yang cukup, dapat meningkatkan pertumbuhan tubuh dan daya tahan tubuh. Lauk pauk terdiri dari lauk hewani, contohnya susu, daging, ikan, ayam, dan telur, serta lauk nabati, contohnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Keduanya harus dimakan bersamaan. Kemudian, pada lapisan paling atas dari gambar tumpeng gizi seimbang ada gula, garam, dan minyak, yang dimana konsumsi ketiganya ini perlu dibatasi. Kita cukup hanya sedikit makan makanan ini. Dalam sehari, konsumsi gula tidak boleh lebih dari 4 sendok makan, garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh, dan minyak tidak boleh lebih dari 5 sendok makan. Dan yang terakhir, dari gambar tumpeng gizi seimbang ini adalah jangan lupa minumlah air putih minimal 8 gelas sehari untuk mencukupi cairan tubuh kita. Ternyata Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dengan makan makanan yang cukup dan seimbang, kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sekarang pertanyaannya, apa dengan makan saja cukup nih untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, kita lihat lagi gambaran tumpeng gizi seimbangnya. Ternyata, hanya dengan makan saja belum cukup. Kita perlu memperhatikan hal-hal lain, seperti membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, berolahraga secara teratur, dan menjaga berat badan. Sangat menarik ya penjelasannya. Sebelum kita akhiri, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pesan kepada Bapak, Ibu, atau teman-teman yang masih menonton hingga detik ini? Jadi, buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kesimpulannya adalah tetap jaga asupan makanan. Karena seperti yang sudah kita sama-sama tahu nih, asupan makanan sangat mempengaruhi pembentukan daya tahan tubuh kita. Yang mana daya tahan tubuh tersebut berfungsi melindungi tubuh kita dari paparan penyakit, khususnya corona ini. Ingat, makanan seimbang ini bermanfaat bila kita tahu berat badan kita, sehingga kita makan tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Serta jangan lupa ya, cuci tangan sebelum makan dan tetap rutin berolahraga. Oke teman-teman, semoga dengan penjelasan singkat ini dapat memberikan sedikit gambaran bagi kita semua tentang pentingnya makan makanan yang cukup dan seimbang dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang masih bergabung dengan kami hingga akhir sesi ini. Semoga dari yang sedikit ini dapat dipetik baik manfaatnya. Saya selaku moderator pamit undur diri dulu. Cepat pulih Indonesia, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.